Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! RMC. Oleh karena itu, fungsi daripada manajemen strategik adalah bagaimana dia mengkomunikasikan suatu maksud yang ingin dicapai oleh perusahaan kepada orang lain. Pada saat kita bicara kepada orang lain, disitulah letak KPI nanti, menghubungkan atau mengaitkan kekuatan dan keunggulan organisasi, ya, sampai dengan bagaimana kita menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapin sepanjang waktu nanti. Itu juga harus dipastikan fungsi daripada manajemen strategik. Nah, ini adalah manfaat manajemen strategik, ya. Yang pasti benefitnya itu nanti kita bisa bagi dua. Ada secara financial benefit, artinya kita bisa improve sales kita, improve profitability kita, dan bisa kita meningkatkan juga terkait dengan productivity. Itu dari sisi aspek finansial. Ada juga dari sisi non financial benefit. Contohnya apa? Misalnya kita improve understanding of competitor strategic. Ini kita tahu nih bagaimana kita melihat kompetitor kita itu seperti apa. Makanya kalau di Ratama tuh punya karakter be the first, be the best. Sehingga pada saat kompetitornya ingin mengikuti Ratama, maka Ratama sebenarnya menjadi yang pertama. Pada saat dia berhasil mengikuti Ratama, Ratama sudah menjadi yang terbaik. Kira-kira kayak gitu. Terus bagaimana mereka paham dengan ancaman itu apa, terus bagaimana mengurangi resistensi, dan bagaimana mereka bicara terkait dengan kemampuan dalam rangka problems prevention di situ. Itu yang paling penting lagi. Nah, kalau ini mungkin sudah cukup kenal, ya, yang disebut dengan model manajemen strategik ini. Jadi kalau kita bicara manajemen strategik dari dulu sampai sekarang tuh, maka tetap saja bicaranya adalah environmental scanning. Bagaimana kita bisa mengumpulkan informasi terkait dengan tadi isu internal dan eksternal. Terus bagaimana kita bicara strategic formulation, berarti kita akan developing long term plan di situ. Dan pada saat itu selanjutnya kita akan bicara strategic implementation, dan baru kita bicara masalah evaluation and control. Nah, strategic formulation ini pastilah akan bicara KPI ujung-ujungnya di situ. Ya, jadi tiga inilah yang kita selalu bahas, ya. Jadi menurut pendapatnya dari Wellen dan Hanger, ya, bahwa 2012 yang menambahkan bahwa pemilihan lingkungan itu menjadi satu kewajiban sebelum kita bicara strategic formulation, strategic implementation, seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah cukup kenal dengan buku ini, ya, dengan gambar ini. Ini diambil dari buku Management Strategic and Business Policy, ya. Jadi kira-kira seperti inilah yang Bapak akan lakukan, dan disinilah nanti akan terlihat di mana posisi KPI. Kita punya objektif, punya strategi, punya policy, ada program dan taktik, dan ada budget. Dan di sini baru ada SOP di situ, ada prosedur di situ. Ya. Nah, pada saat kita bicara masalah KPI ini, karena tadi kita diminta untuk melakukan scanning terkait eksternal internal, maka kita harus bisa memastikan apakah konteks organisasi kita terkait dengan SWOT, need and expectation, ya, dan risk and opportunity sudah kita identifikasi di sini. Percuma kita bicara bahas KPI, menentukan target KPI dan sebagainya, kalau kita tidak bisa melakukan atau menentukan organisasi and its context. Nah, kalau bahasa ISO-nya kayak gitu, ya, organisasi dan its context. Kita nggak pernah tahu nih SWOT-nya bagaimana, need and expectation daripada interested parties itu seperti apa, risk and opportunity-nya tidak ada. Maka ini harus dibereskan dulu sebelum kita bicara masalah KPI. Ya. Makanya banyak perusahaan menyebutnya bahwa rumusan strategi atau formulation ini, ya, nanti harus bisa memastikan bagaimana pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen peluang dan ancaman dari lingkungan dengan mempertimbangkan strength dan weaknesses. Jadi nanti kita akan bicara masalah SWOT di situ. Dan biasanya nanti pada saat bicara strategic formulation ini, umumnya kita akan bicara masalah objektifnya apa, terus balance scorecard-nya apa, gitu ya, dan grand strateginya seperti apa. Nah, selanjutnya nanti pada saat kita sudah punya strategi, sudah punya tadi strategi formulation, maka kita akan bicara strategi implementation. Maka di dalam strategi implementation ini artinya apa?
kita punya proses di mana strategi dan kebijakan dilaksanakan melalui program-program, budget dan prosedur. Makanya di sini harus kita pastikan kita punya KPI, punya action plan, punya budget plan dan sistem prosedur di sini. Ini kita harus pastikan. Ya. Nah, yang terakhir adalah baru kita bicara masalah evaluasi dan kontrol. Artinya apa di sini? Di sini kita harus benar-benar bagaimana kita menilai terhadap goals tersebut, apa indikatornya, bagaimana penilaian terhadap proses tersebut, dan juga bagaimana feedback atau learning dari proses daripada yang kita dapat dari evaluasi tersebut. Sehingga nanti bentuknya akan menjadi begini, ya. Model ini ya ada 4 ini saja: environmental scanning, formulation, implementation, evaluation, dan kontrol. Nah, bagi perusahaan yang baru berdiri, mungkin konsepnya persis sama seperti itu, ya. Pertama kali berdiri mungkin konsepnya adalah mereview dulu, membuat visi dulu, membuat misi dulu, membuat SWOT analysis dan sebagainya. Tapi kalau bagi perusahaan yang sudah berjalan satu siklus, maka dia akan mengalami ini, mulai dari evaluation, current performance result. Bagaimana kondisi yang kemarin itu seperti apa pencapaiannya. Terus bagaimana examine dan evaluate daripada current mission, objective, strategi, dan policy. Sampai nanti di sini kita melakukan SWOT analisis lagi, ya, sampai dengan kita bisa merumuskan bagaimana perencanaan kinerja kita tahun ke depannya. Jadi 1A sampai dengan 8 ini mencerminkan bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh perusahaan yang sudah menerapkan sistem secara keseluruhan. Nah ini ya, jadi kalau evaluasi itu banyak yang harus dievaluasi, minimal ada 11. Oke, jadi nanti ada lagi examine and evaluation the current, ya. Jadi kita harus mengevaluasi kondisi kita saat ini seperti apa, ya, misi perusahaan, objektif, terus bagaimana nanti terkait dengan strateginya dan sebagainya, ini harus kita pastikan. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, kalau kita lihat ada satu format dari customer kita, jadi bagaimana dia memastikan terkait dengan keterkaitan antara misi, objektif, target, policy, dan strategik. Nah, ini dibuat nih, misinya apa, terus polisinya apa, strateginya apa, targetnya apa, dan interest-nya apa. Ini ada yang dua seperti ini. Ini perusahaan Jepang nih. Nah, barulah nanti kita akan bicara terkait dengan review corporate governance. Jadi, apakah kita harus melakukan improvement, ya, terkait dengan voice of mother company policy, BOD policy, dan voice of BOD, impact-nya itu. Perlu nggak kita melakukan improvement di situ, ya. Nah, baru nanti kita melakukan review, ya, terkait dengan apa perencanaan yang sudah disusun, dilaksanakan kemarin, masih digunakan nggak dalam perencanaan selanjutnya, bagaimana risiko dan peluang, dan apakah potensi yang kita dapat pada saat kita melakukan improvement di situ. Apakah ada potensi untuk melakukan improvement di situ? Itu yang kita harus pastikan. Nah, eksternal juga sama kayak gitu, ya. Ada kita pakai pastel gitu, ya. Ini yang banyak perusahaan sudah coba mulai lakukan. Pokoknya Bapak Ibu bisa lihat kira-kira seperti ini pada saat kita bicara masalah pastel. Nah, ini ya, ini kalau kita bicara secara konsepnya adalah ini perusahaan, di sini adalah perusahaan, ini adalah lingkungan operasi, posisi pesaing, ya, terus ada pelanggan, terus di sini adalah lingkungan industri itu sendiri, ya. Ada hambatan masuknya pendatang baru, ini mirip dengan five porters gitu, ya. Ada lingkungan jauh, ekonomi, sosial, politik, teknologi gitu, ya. Dan ada nanti yang di sini lingkungan eksternal yang sudah kita bahas tadi. Kira-kira seperti inilah kalau kita melakukan analisa sebelum kita menyusun KPI. Nah, sehingga nanti kita bisa membuat nih perencanaannya, bagaimana hubungan antara SWOT tadi, ya, siapa yang responsibel itu harus kita pastikan, sehingga dapatlah formulasinya. Isu internal, isu eksternal gitu, ya. Apa strateginya, W terhadap T, W terhadap O, S terhadap O, atau S terhadap T. Dan ini harus bisa menjadi warna bagi penyusunan kita terkait dengan KPI tersebut. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita bicara proyeksi kinerja perusahaan, maka sebenarnya kita kan sudah melakukan review nih terkait dengan SWOT tadi. Maka kita akan bisa menyimpulkan minimal 2 hal. Ini kebenaran ini tak potong ini, ya. Jadi dari sisi pemasaran itu kita mau apa ini? Dari sisi produksi kita mau apa ini? Maka kita tarik ke kanan nih. Berarti ada keuangan dan pasar, ada bicara efektivitas produksi dan proses, ada fokus tenaga kerja, kepemimpinan dan seterusnya. Nanti dari sini keluar KPI-nya, new contract growth-nya berapa, ya, terus ROE-nya berapa, EBITDA-nya berapa. Ini kita tentukan nih. Ini menjadi KPI, sudah bicara di levelnya corporate.
Barulah nanti kita tarik nih dengan konsep pendekatan balance scorecard. Memang secara konsep teorinya balance scorecard itu berdiri di depan dulu nih. Perspektif finance bagaimana, customer bagaimana, internal business process bagaimana, learning and growth bagaimana. Tetapi di dalam implementasinya, how to easy, seberapa mudah kita bisa mengimprove-nya, membuatnya, maka paling mudah dengan menarik dulu di sebelah kiri ini, pasar dulu, produksi, baru kita tarik nanti dari sisi keuangan, produksi misalnya, tenaga kerja dan sebagainya, baru kita tarikin masing-masing ke sini. Oh, kalau kita bicara masalah new contract growth, berarti ini masuk kemana? Pada saat kita bicara masalah sertifikasi tenaga ahli, maka dia masuk kemana? Ini kita buat. Baru nanti dari sini turunlah KPI turunannya apa? Ya, akan menjadi KPI turunannya dari sisi finance apa KPI-nya, dari sisi perspektif, ya. Ini yang disebut dengan KPI corporate nanti. Nanti dari KPI corporate ini akan turun menjadi KPI departemen. Nanti dari KPI departemen ini akan turunlah menjadi active the plan. How to achieve the KPI by making a strategy. Kira-kira seperti itu. Cukup mudah ya. Dan ini tadi kebutuhan dan harapan stakeholder harus kita coba buat juga sebagai inputan pada saat kita bicara masalah KPI, ya. Nah, kenapa KPI itu jadi penting? Karena kita akan bicara di sini sasaran dan strategik ini. Ya, bagaimana kita perusahaan ini bisa jalan kalau seandainya kita tidak punya kebijakan, tidak punya program. Andaikan saja kita tidak punya program, maka tidak efisien. Andaikan kita tidak punya sasaran, maka tidak terarah. Ini harus dipastikan. Ya, termasuk juga visi misi kalau mau direview, monggo ya, seperti itu. Nah, yang paling penting lagi di sini adalah kita bicara program, budget, dan prosedur. KPI itu tidak terlepas dari program, dan program itu tidak terlepas dari budget, dan budget itu tidak terlepas daripada prosedur. Jadi bagaimana caranya program itu ya kita pastikan misalnya KPI itu kalau di apa ya di kementerian kemarin di direksi itu punya KPI yang sifatnya kolegial, yang punya nilai ekonomis dan sosial, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, ya terus peningkatan investasi dan pengembangan talenta. Ini menjadi KPI-nya BOD kalau kita bicara di levelnya BUMN ya, karena ada dari Pak Erik minta seperti itu. Nah, untuk melakukan program ini, berarti kita turun budgetnya mana nih? Budget ini dengan mempertimbangkan bagaimana kita total sales kita dan bagaimana nanti kita ini bisa laksanakan KPI-nya, maka kita harus punya prosedur yang memastikan itu bisa berjalan gitu. Nah, jadi kira-kira seperti ini nih, programnya apa ya? Terus nanti diturunkan kalau misalnya kita bicara direktur keuangan dan human capital, seperti apa KPI-nya, ya, target-targetnya seperti apa. Ini dibuat seperti ini, Pak. Misalnya Direktorat Pemasaran dan Produksi, ya ini departemennya, ini KPI-nya, turunan dari yang di atas sebelumnya tadi. Nah ini ya, kalau kita simpulkan, jadi kalau Direktorat Utama, di sini adalah divisi-divisinya, ya, di sini adalah departemennya. Jadi Direktorat Utama, Direktur Utama, dia membawa berapa divisi, membawa berapa departemen. Pemasaran, misalnya dia membawa ada 4 divisi, divisi pemasaran membawa 2 departemen, nanti ada KPI-nya di sini. Ini yang harus dibuat sebagai total company KPI, gitu. Ya, terus sampai ke bawah sampai dengan di sini bagaimana bicara masalah targetnya, formulanya bagaimana, itu harus kita pastikan. Barulah kita akan bicara masalah menyusun active plan-nya seperti apa, gitu ya. Dan active plan ini dibuat ya harus pendekatannya smart, ya, specific, measurable, achievable, reasonable, time based dan evaluation and re-evaluation harus bisa seperti itu. Nah ini Pak, jadi kalau kita lihat ya ini adalah visi dan misi inputannya, sedangkan ini adalah inputannya proses. Jadi kalau kita bicara masalah dari BOD ya ke bawah itu inputannya adalah visi dan misi. Tapi kalau dari bawah inputannya adalah proses itu sendiri seperti apa. Nanti dia ketemu di tengah tuh. Sehingga pada saat di sini bicara goals divisi dan departemen, maka dia akan mempengaruhi goals daripada BOD itu sendiri seperti apa. Dari BOD mungkin dapat customer specific requirement seperti apa, turun, masuk ketemu di tengah ini sehingga dia menjadi inputan bagi proses di top down tadi ya, seperti itu. Jadi dari kiri ini adalah bottom up, top down, sedangkan dari kanan itu adalah bottom up. Ya, ini adalah RKAP dan kalau bisa Bapak Ibu coba dibuat dashboard ya, dibuat dashboard seperti ini untuk KPI-KPI kita ya. Terus nanti ada progresnya juga terkait dengan KPI kita bagaimana ya, per bulannya seperti apa pencapaiannya itu juga harus dipastikan tersedia.
Ini kalau tidak tercapai berarti kita harus membuat ada namanya root cause problem solving, ya. Jadi harus dianalisa dari 5M, 1E, 1I. Kalau kita bicara masalah pemasaran berarti kita akan bicara masalah 7P di situ ya. Banyak yang harus kita pastikan di situ. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu cukup kenal dengan fishbone ya, diagram tulang ikan 5M, 1E, 1I. Dan bagaimana caranya kinerja tadi yang sudah kita buat ini bisa direview, maka lakukanlah step 1 sampai 6 tersebut ya. Inilah yang harus dilakukan nanti kalau ini di akhir 2021, pada saat kita bicara 2022, maka kita akan bicara di sini. Pada saat kita bicara 2022, maka akhir 2022 di sini, maka masuk di sini adalah 2023. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi, output dari review kinerja tahun lalu itu memastikan akan pencapaian kinerja yang terkait dengan apa? Corporate strategic, business strategic, functional strategic, dan operational strategic. Dan di situ akan ngeling dengan balance scorecard, finance, internal business process, customer, dan learning and growth. Mungkin itu dari saya. Dari saya terima kasih. Saya lebih suka nanti kalau ada tanya jawab biar lebih hidup ya, karena materinya sebenarnya untuk 2 hari kita coba buat menjadi 1 jam. Jadi mohon maaf kalau seandainya terburu-buru dan tidak menyampaikan apa yang menjadi harapan Bapak. Tapi kira-kira seperti itulah pendekatan KPI yang umumnya harusnya dilakukan oleh banyak organisasi. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.